Bab 191. Setelah percakapan itu, Wira dan Dian tidak tahu harus bagaimana melanjutkan percakapan lagi. Sebenarnya, situasi mereka berdua selama beberapa hari terakhir memang seperti ini, jika tidak ada yang perlu dibicarakan, mereka hanya akan diam. Bagaimanapun juga, yang satu sudah beristri dan yang satu lagi pernah menikah 3 kali. Apabila bukan karena alasan tertentu, mereka tidak akan menghabiskan waktu berdua. Aduh, tiba-tiba, terdengar suara teriakan seseorang dan suara kuda melengking. Kereta kuda pun tiba-tiba berhenti. Sepertinya, ada orang yang terjatuh. Danu berkata, "Kak Wira, ada orang mabuk yang tiba-tiba muncul, lalu terjatuh di depan kereta kuda. Apa mungkin penipu?" Wira membuka tirai kereta, lalu berjalan turun dari kereta kuda. Dian juga mengikutinya. Seorang pria parubaya kurus yang seluruh tubuhnya bau alkohol berbaring di depan kereta kuda. Dia memegang sebotol arak, lalu menuangkan isinya ke mulut dengan mabuk. Wira memapahnya untuk berdiri, lalu bertanya, "Paman, kamu nggak apa-apa, kan? Aku punya masalah besar, sayangnya, kamu nggak bakal bisa menolongku." Pria parubaya itu mendorong Wira, lalu berjalan dengan terhuyung-huyung dan hampir jatuh. "Paman, hati-hati." Dian yang sedang berjalan mendekat menarik pria parubaya itu agar dia tidak terjatuh. "Nona, kamu cantik sekali. Kalau aku 20 tahun lebih muda, aku pasti akan meminangmu." Mata pria parubaya itu pun berbinar. Dia melirik Wira dan berkata, "Kamu dan kekasihmu sangat serasi. Kalau sudah mau menikah, jangan lupa undang aku ya." "Kamu." Dian langsung tersipu, lalu melepaskan pria parubaya itu dan kembali ke kereta kuda untuk bersembunyi. Dia mengeluh dalam hati, kenapa orang mabuk itu sembarangan bicara. Saat Wira sedang memikirkan cara untuk menenangkan orang mabuk itu, seorang pemuda berlingkar mata hitam tiba-tiba berlari mendekat bersama dengan 2 pengawalnya. Kedua pengawal itu segera memapah si pria parubaya. Kemudian, pemuda itu menepuk bahu Wira dengan akrab sambil berkata, "Sobat, maaf, pamanku sudah merepotkanmu. Kasih tahu saja aku nama dan alamatmu. Nanti, aku akan mengundangmu ke rumah bordil." Uhuk, uhuk. Wira menatap pemuda berlingkar mata hitam itu sambil terbatuk. Kemudian, dia berpikir dalam hati, "Apa kamu serius mengajakku ke rumah bordil di siang bolong?" Plak, pria parubaya itu berjalan mendekat dan langsung menepuk dahi pemuda berlingkar mata hitam, lalu memaki. "Dasar bajingan bodoh. Kekasihnya ada di sini, tapi kamu malah mengajaknya ke rumah bordil, kamu mau tunggu jawaban seperti apa? Kalau posisinya diganti, apa kamu mungkin setuju?" "Paman, aku salah." Pemuda berlingkar mata hitam melarikan diri sambil berteriak. "Sobat, aku selalu menepati janjiku. Kamu tunggu saja, nanti aku pasti akan mengundangmu ke rumah bordil." "Bajingan, masih berani sembarangan bicara." Pria parubaya itu melemparkan botol araknya ke arah si pemuda dan bersendawa. Kemudian, dia melambaikan tangannya sambil berkata, "Tuan, Nona, aku rasa kalian sangat serasi, kalau sudah mau nikah nanti, jangan lupa undang aku ya." "Serasi." Danu, Ganjar, dan Sony berseru dengan usil. Wira pun memelototi mereka bertiga sebelum naik ke kereta kuda. Kemudian, dia sangat terkejut saat melihat Dian yang menutupi wajahnya yang sudah semerah tomat dengan kedua tangan. Wira berkata dengan canggung, "Paman dan keponakan itu bukan orang waras. Abaikan saja ucapan mereka. Aku nggak pernah pergi ke rumah bordil kok." Jawab Dian sambil menggigit bibir. Setelah itu, mereka semua melanjutkan kembali perjalanan pulang ke penginapan. Namun, begitu tiba di depan penginapan, mereka malah dihentikan oleh sekelompok tamu tak diundang. "Wira, akhirnya kamu kembali juga, aku sudah menunggu sangat lama." Bab 192. Seorang pria parubaya yang membawa 8 pengawal sedang menunggu di depan penginapan dengan ekspresi garang. Begitu melihat Wira, tatapannya berubah menjadi sangat ganas. Wira bertanya dengan heran, "Siapa kamu?" Dian menjawab, "Dia itu Johan Silali, putra kedua keluarga Silali dan juga Paman Mahendra." Begitu mendengar ucapan Dian, Danu dan Ganjar langsung berdiri di kedua sisi Wira untuk melindunginya. Sony diam-diam berjalan mundur ke kereta kuda untuk mengambil pedang treksa, lalu memberikannya kepada mereka. Wira pun tersadar dan bertanya tanpa basa-basi, "Apa maumu? Kamu sudah menghancurkan semua yang dibangun keluarga Silali selama 3 generasi, juga menjebloskan kakakku ke penjara dan membunuh Mahendra. Cepat atau lambat, aku pasti akan menghabisimu," ujar Johan dengan marah. Dia memelototi Wira sambil mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa kakak dan keponakannya bisa dikalahkan oleh pemuda ini. Wira bertanya dengan terkejut, "Mahendra sudah mati?" Ganjar tanpa sadar langsung menjadi tegang, tetapi berusaha untuk bersikap tenang. Untungnya, semua perhatian orang tertuju pada Wira dan Johan, jadi, tidak ada orang yang memedulikannya. "Jangan bersandiwara lagi. Aku tahu kamu yang mengutus 3 orang untuk menyamar jadi Jamal dan membunuh keponakanku." Johan berkata dengan marah, "Selain merusak reputasinya, kamu juga tega membunuhnya. Kamu benar-benar kejam." "3 orang?" tanya Wira dengan terkejut. Kemudian, dia berkata dengan dingin, "Hei, jangan merasa seolah-olah keluarga Silali itu korbannya.
Mahendra sudah berkomplot dengan Budi untuk merebut tanah dan istriku, sedangkan kakakmu berkomplot dengan Eko dan Rangga untuk memfitnah tim penangkap ikanku agar bisa mencelakaiku. Setelah aku berhasil menggagalkan rencana mereka, mereka malah berkomplot dengan Desa Tiga Harimau untuk membunuhku. Sayangnya, mereka gagal lagi. Mereka memang pantas berakhir seperti itu. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Ada sebagian hal yang harus dikatakan dengan jelas. Jika tidak, orang jahat akan dianggap sebagai orang baik. Jangan memfitnah. Mentang-mentang punya dukungan Patih, kamu berani berkomplot dengan Desa Tiga Harimau untuk memfitnah dan menjebak keluarga Silali. Cepat atau lambat, kebenaran masalah ini pasti akan terungkap, ujar Johan. Seolah-olah keluarga Silali benar-benar dicelakai Wira. Sebenarnya, Johan tahu jelas mengenai apa yang dilakukan kakak dan keponakannya itu. Namun, dia harus membantahnya. Setelah Iqbal turun pangkat karena Kabupaten Uswal kekurangan garam tahun depan, keluarga Silali sudah bisa membalikkan situasinya. Pada saat itu, mereka bisa mendapatkan kembali semua milik mereka, ini juga merupakan alasan utama kedatangannya hari ini. Wira berkata sambil tersenyum. Danu, bawa dia ke pengadilan daerah. Suruh saja hakim daerah selidiki apakah keluarga Silali memang nggak bersalah. Begitu Danu maju, kedelapan pengawal Johan langsung mengadang di hadapan Johan. Dian buru-buru membujuk. Jangan berkelahi dengan mereka. Kita lagi berada di wilayah asing. Akan sangat merepotkan kalau melibatkan orang dari pengadilan daerah. Wira mengangkat tangannya, lalu Danu pun berhenti. Johan yang berdiri di belakang kedelapan pengawal itu berkata dengan marah. Hei, kamu nggak usah sombong. Tak lama lagi, kamu bakal berlutut di hadapanku untuk meminta ampun. Wira menjawab sambil memicingkan matanya. Kayaknya kamu sudah memikirkan dengan baik bagaimana kamu mau membalaskan dendam kakak dan keponakanmu. Johan berkata sambil tersenyum bengis. Kamu kira kamu bisa jadi pedagang garam begitu mendapatkan kupon garam keluarga Silali? Asal kamu tahu, keluarga Silali dan keluarga Yumandi sudah berhubungan baik selama 3 generasi. Keluarga Yumandi sudah bilang mereka nggak akan menjual garam untukmu. Kalau tahun depan Kabupaten Uswal kekurangan garam, Iqbal akan dipecat dan kamu akan dihukum. Wira menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Kita lihat saja nanti. Ekspresi Dian menjadi sangat serius. Hubungan bisnis keluarga Silali dan keluarga Yumandi bukanlah hubungan bisnis biasa. Keluarga Silali juga merupakan budak keluarga Yumandi. Jika apa yang dikatakan Johan benar, keluarga Yumandi pasti akan membela keluarga Silali dan melawan Wira. Apabila pasokan garam untuk sebuah kabupaten tertunda, itu akan menimbulkan masalah besar yang tidak mampu ditanggung oleh seorang patih. Pada saat itu, Wira juga akan mendapatkan musibah. Johan mencibir. Aku tahu kamu nggak percaya. Lihat saja nanti apa kamu bisa mendapatkan kutipan garam di gudang garam atau enggak, kamu juga boleh coba beli garam di tambak garam Vika dan lihat apa ada orang yang akan menjualnya kepadamu. Nanti, kamu akan sadar kalau keluarga Yumandi bisa menghabisi seorang anak bau kencur sepertimu dengan gampang. Wira mendengus. Mereka itu cuma tiran yang menindas rakyat. Hanya pesuruh sepertimu juga yang merasa mereka sangat hebat. Setelah melihat reaksi Wira, hati Dian terasa semakin berat. Bab 193. Keluarga bangsawan tidak seperti keluarga kaya kabupaten. Dalam keluarga mereka, pasti ada orang yang menjadi pejabat di istana. Bahkan prefektur juga harus menghormati keluarga bangsawan dan tidak berani menyinggung mereka. Dapat dikatakan bahwa orang yang bisa menguasai kota pusat pemerintahan bukanlah orang biasa. Dian merasa Wira masih muda dan tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi keluarga bangsawan sehingga tidak mengetahui seberapa hebatnya mereka. Dasar bocah tak tahu diri. Kalau nggak percaya, coba saja, kamu akan segera tahu kehebatan mereka. Ujar Johan dengan kesal, kemudian, dia pun pergi. Tujuannya mengatakan itu semua karena ingin melihat Wira ketakutan, putus asa, dan memohon kepadanya. Alhasil, Wira sama sekali tidak peduli dan bahkan berani memaki keluarga Yumandi. Wira benar-benar sangat bernyali. Johan merasa sangat marah. Namun, dia yakin Wira akan segera tahu kehebatan keluarga Yumandi begitu dipersulit nanti. Pada saat itu, Wira pasti akan berlutut di depan kediaman Yumandi atau mungkin berlutut meminta ampun padanya. Jika waktu itu sudah tiba, dia pasti akan balas dendam. Di depan penginapan, Danu, Ganjar, Sony, dan Dian berdiri dengan ekspresi khawatir. Cuma keluarga Yumandi saja sudah membuat kalian takut. Setelah melihat tampang keempat orang itu, Wira mendengus. Garam itu dibagi oleh gudang garam dan diproduksi dari tambak garam Vika. Keluarga Yumandi hanyalah pedagang perantara. Kalau dia nggak mau jual garam untuk kita, kita boleh beli kutipan garam di gudang garam, lalu mencari pemilik lahan garam lain di tambak garam Vika untuk membeli garam. Biarpun prosesnya akan sedikit lebih repot, kita tetap bisa mencari cara untuk melakukannya. Ini bukanlah masalah besar. Sebagai pemimpin kelompok ini, Wira tidak boleh menunjukkan ketakutannya meskipun menghadapi kesulitan yang sangat besar. Jika tidak, semangat orang lain akan terpengaruh. Benar, ini bukanlah masalah besar. Danu, Ganjar, dan Sony mengangguk, lalu menghapus rasa putus asa mereka.
Dalam 1 bulan ini, mereka sudah menghadapi berbagai macam masalah bersama Wira, dan berhasil menyelesaikan banyak hal yang terasa sangat tidak mungkin diselesaikan di bawah arahan Wira. Hal itu sudah membuat mereka sepenuhnya percaya pada Wira. Di sisi lain, Dian memaksakan seulas senyum sambil mengangguk. Dia tahu Wira berbicara seperti itu untuk menyemangati orang lainnya. Sebenarnya, Wira juga tidak memiliki kepercayaan diri. Setelah kembali ke penginapan, Wira menyuruh Ganjar memanggil Gandhi. Begitu mereka berdua masuk ke kamar. Wira pun menutup pintu kamar. Kedua bersaudara itu melirik Wira sambil menggenggam ujung baju mereka dengan erat. Saat ini, mereka terlihat bagaikan anak yang sudah melakukan kesalahan. Mereka tahu kenapa Wira ingin berbicara dengan mereka. Nggak usah gugup. Melihat kedua bersaudara yang gelisah itu, Wira bertanya dengan perasaan yang rumit. Kalian tahu apa yang mau kutanyakan, kan? Duk. Kedua bersaudara itu langsung berlutut di lantai dan mengangguk sambil menangis. Sebenarnya, mereka sudah mempersiapkan diri untuk menerima hukuman apapun setelah membunuh Mahendra. Buat apa kalian nangis? Aku bukan pejabat kok. Wira menepuk pelan bahu kedua orang itu, lalu bertanya dengan suara rendah. Coba katakan bagaimana kalian melakukannya, ada yang menyadarinya. Apa kalian meninggalkan jejak? Kedua orang itu pun menceritakan seluruh kejadiannya. Dari cerita mereka, Wira merasa mereka seharusnya tidak meninggalkan jejak apapun. Ganjar berkata sambil terisak, Tuan, Mahendra sudah terlalu jahat. Selain ingin merebut istrimu, mereka juga berkomplot dengan Desa Tiga Harimau untuk membunuhmu, kamu sudah menolong kami. Jadi, Kak Gavin bilang kami nggak boleh membiarkan orang mencelakaimu. Gandhi menyeka air matanya dan menambahkan, kami takut Mahendra akan lanjut mencelakai Tuan, jadi, kami pun menyingkirkannya. Kalau ada pejabat yang datang untuk menangkap orang, kami bertiga akan menanggung akibatnya, kami nggak akan melibatkan Tuan. Kalian sudah membantuku menyingkirkan bencana tanpa memedulikan risikonya, mana mungkin aku menyalahkan kalian. Bab 194. Wira memapah Gandhi dan Ganjar untuk berdiri, lalu berkata, apa kalian pernah berpikir kalau benar-benar terjadi sesuatu pada kalian, bagaimana dengan ibu, istri, dan anak kalian? Aku memang bisa menghidupi mereka, tapi uang hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, nggak bisa menggantikan posisi maupun tanggung jawab kalian sebagai anak, suami, dan ayah. Tuan, kami tahu kami salah, jawab Gandhi dan Ganjar sambil menangis terharu. Pada saat-saat seperti ini, Wira masih memperhatikan mereka. Dia benar-benar adalah orang yang sangat baik hati. Meskipun harus dipenggal karena membunuh Mahendra, mereka merasa semuanya sudah sepadan. Wira berkata dengan cemberut, apa kesalahan kalian? Bukannya hari itu, kalian pergi mencari dokter untuk mengobati ibu kalian. Kalian hanya tersesat dan akhirnya nggak bertemu dengan dokternya. Kedua bersaudara itu mengangguk dengan terkejut. Wira memperingati mereka dengan serius. Ingat, bahkan kalau Tuhan yang bertanya, kalian juga harus menjawab seperti itu. Kami mengerti. Kedua bersaudara itu menjawab sambil mengangguk. Tuhan, maaf. Tuan Wira sudah berkata seperti itu, kami nggak akan mengaku tentang masalah ini sampai mati. Ucap kedua bersaudara itu dalam hati. Wira menatap kedua orang itu dengan puas, lalu berkata lagi. Kelak, kalian boleh berjaga malam di kamarku secara bergiliran seperti Danu dan Dodi. Terima kasih, Tuan. Kedua orang itu sangat gembira. Selama ini, hanya Danu dan Dodi yang diizinkan untuk berjaga malam di kamar Wira. Hal itu menunjukkan kepercayaan penuh Wira kepada mereka. Sekarang, mereka juga sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari Wira. Setelah kedua bersaudara itu pergi, Wira pun tenggelam dalam pikirannya, dia sudah tidak mungkin bisa mendapatkan garam dari jalur keluarga Yumandi. Jadi, dia harus pergi mengunjungi tambak garam Vika dan gudang garam. Masalah di tambak garam Vika tidak sulit ditangani karena orang-orang di sana sudah berpengalaman menghadapi rakyat jelata. Namun, berurusan dengan para pejabat tidaklah mudah. Jika warga biasa sepertinya pergi ke gudang garam, pasti tidak akan ada yang memedulikannya. Keluarga Yumandi bisa memonopoli kutipan garam pasti karena memiliki hubungan yang dekat dengan pejabat dari gudang garam. Sekarang, Wira hanya bisa menjalin hubungan baik dengan orang yang lebih hebat lagi, lalu meminjam kekuatannya untuk bertarung dengan keluarga Yumandi. Namun, bahkan pejabat tinggi di kota pusat pemerintahan Jagabu juga harus menghormati keluarga Yumandi, siapa yang mungkin bisa mengintimidasi mereka. Tepat pada saat Wira sedang merenung, Dian tiba-tiba masuk dan berkata dengan gembira, Tuan, ada orang dari keluarga Gumilar yang mengantarkan undangan. Katanya, Pak Putro mengundangmu pergi ke kediaman Gumilar besok. Keluarga Gumilar. Wira melambaikan tangannya dengan tidak bersemangat. Semua keluarga bangsawan sama saja, Wira tidak ingin bergaul terlalu banyak dengan mereka. Saat melihat ekspresi Wira, Dian bertanya dengan heran. Tuan Putro mengundangmu ke kediaman Gumilar. Kenapa kamu nggak senang? Wira bertanya dengan heran, apa dia sangat hebat? Bukan hanya hebat, Dian menjawab dengan bersemangat. Pak Putro sudah mulai belajar dari usia 3 tahun dan melewati ujian kerajaan di usia 15 tahun. Pada umur 18 tahun, dia berhasil menjadi sarjana tingkat tertinggi dan merupakan cendekiawan yang paling dihormati di kota pusat pemerintahan Jagabu. Wira mengangguk dengan terkejut dan berkata,
Dari segi akademik, dia memang sangat hebat. Dalam sejarah Atrana kuno, tercatat 707 orang berhasil mencapai sarjana tingkat tertinggi. Namun, tidak ada seorang pun yang meninggalkan jejak signifikan atau memberikan kontribusi substansial dalam sejarah, jadi, Wira sama sekali tidak tertarik pada seorang sarjana tingkat tertinggi. Pak Putro bukan hanya hebat dalam segi akademik, dia juga merupakan seorang pejabat yang luar biasa. Dian berkata dengan antusias. Pada umur 21 tahun, dia sudah mulai bekerja sebagai pejabat. Dia pernah menjadi patih, prefektur, gubernur, dan wakil menteri. Dalam waktu 10 tahun, dia sudah naik pangkat menjadi pejabat tingkat ketiga. Waktu itu, dia baru berumur 31 tahun dan merupakan pejabat tingkat ketiga yang paling muda. Kalau begitu, apa dia punya dukungan yang kuat? Bab 195. Tanpa dukungan yang kuat, orang yang bisa menjadi pejabat tingkat ketiga dalam kurun waktu 10 tahun pasti bukanlah orang biasa. Bisa dibilang ada sih, dia menjawab sambil tersenyum. Ketika raja sebelumnya mau melakukan reformasi, Pak Putro sangat berani bertindak. Kemanapun dia pergi, dia akan membantai keluarga kaya, keluarga bangsawan, dan keluarga terhormat. Dia memiliki banyak musuh di istana dan selalu dikritik, berkat perlindungan raja sebelumnya, dia baru bisa keluar dari situasi itu dengan selamat. Wira berdecak kagum. Dia memang hebat. Istana adalah tempat yang paling berbahaya. Orang biasa tidak mungkin bisa selamat setelah membantai semua orang dari tingkatan rendah sampai tinggi. Dian berkata lagi, setelah mengundurkan diri dari jabatannya, Pak Putro pun mulai mengajar. Setiap ada ujian, setidaknya ada 3 muridnya yang mendapatkan peringkat tertinggi. Semua pelajar yang datang ke kota pusat pemerintahan Jagabu sangat ingin mengunjungi Pak Putro dan mendapatkan kisi-kisi ujian darinya. Wira berkata dengan heran, sepertinya kamu sangat mengerti tentang Pak Putro. Dian menjawab dengan sedih, dia itu panutan ayahku. Saat aku masih kecil, ayah sering bercerita tentangnya, harapan terbesar ayahku ketika masih hidup adalah bertemu dengan Pak Putro, tapi, dia nggak punya kesempatan itu. Wira bertanya dengan heran, memangnya Pak Putro begitu sulit ditemui? Bisa dibilang gampang-gampang sulit. Dian melanjutkan dengan penuh duka. Baik itu pejabat tinggi ataupun rakyat jelata, semuanya bisa menemui Pak Putro. Setiap bulan, dia akan mengadakan 1 kali pertemuan dan memberikan 3 pertanyaan. Orang yang menjawab pertanyaan itu dengan benar boleh menemuinya. Kalau jawabannya salah, orang itu nggak akan bisa menemuinya meskipun merupakan seorang pejabat tinggi. Tapi, pertanyaan yang diajukannya terlalu sulit, bahkan ada banyak sarjana provinsi dan sarjana kerajaan yang nggak bisa menjawabnya. Ayahku pernah datang kemari untuk menjawab 3 pertanyaannya, tapi nggak satu pun jawabannya benar. Hal ini pun menjadi penyesalan terbesarnya dalam hidup. Saat melihat Dian yang sedih, Wira menghiburnya. Kalau begitu, apa kamu mau menggantikan ayahmu memenuhi impiannya itu? Aku boleh bertemu dengan Pak Putro. Dian merasa sangat gembira, tetapi juga merasa rendah diri. Dia berkata, tapi, aku cuma seorang wanita. Lagian, yang diundang Pak Putro itu kamu. Memangnya kenapa kalau wanita? Wanita juga bisa melakukan pekerjaan laki-laki kok. Wira melanjutkan, ada satu orang bijaksana yang pernah bilang, seorang wanita bisa melakukan apa saja. Buktinya, kamu bisa menangani keluarga Wibowo dengan baik dan kemampuanmu juga nggak kalah dari pria. Ada lagi, Pak Putro nggak melarang wanita untuk menjawab pertanyaannya, kan? Wanita bisa melakukan apa saja. Dian langsung menatap Wira dengan terkejut dan berkata, Tuan, kamu benar-benar berbeda dengan orang biasa. Kamu sama sekali nggak merendahkan wanita. Wira bertanya dengan heran, kenapa aku harus merendahkan wanita? Wanita di era ini sama sekali tidak pantas direndahkan. Mereka memiliki budi pekerti yang baik, mengerti cara bersyukur dan merasa puas, juga bersikap sangat baik terhadap pria. Reaksi Wira membuat hati Dian terasa hangat. Dia menunduk, lalu berkata dengan suara rendah, paman-pamanku bilang aku akan membawa bencana bagi keluarga Wibowo kalau aku yang memegang kendali atas keluarga. Wira mendengus. Itu karena mereka mau menghancurkan mentalmu dan merebut harta keluarga Wibowo darimu. Jangan biarkan mereka membuatmu tertekan. Setelah mendengar ucapan Wira, Dian merasa agak lega, seolah-olah beban di hatinya sudah sirna. Dia pun berkata, terima kasih atas nasihatnya, Tuan. Keesokan harinya, Danu, Wira, dan Dian pergi ke kediaman Gumilar. Danu memakai pakaian pengawal, sedangkan Wira berpenampilan layaknya seorang pelajar. Di sisi lain, Dian tidak berani berpenampilan seperti biasa, dia mengenakan pakaian yang membuatnya terlihat lebih mirip pelayan laki-laki yang masih muda, lalu mengikuti Wira dengan hati-hati. Kediaman Gumilar sangat besar, ada 3 pintu masuk dan 3 pintu keluar, paviliun, dan sungai buatan. Namun, ubin di dalam rumah sudah rusak dan tanaman di halaman juga tidak terawat sehingga memberikan kesan agak bobrok. Bab 196. Para pengawal dan pelayan rumah ini tidak banyak. Semuanya juga berpenampilan sederhana. Di sebuah paviliun di rumah tengah, sebuah tikar dibentangkan di atas lantai. Di atasnya, ada sebuah meja kecil, seorang pria parubaya beruban yang tampak gagah sedang duduk di atas lantai sambil menguap dan meregangkan badannya.
Di hadapannya, ada seorang pemuda yang terlihat konservatif sedang berlutut di atas tikar dan menyuguhkan teh untuk pria paruh baya itu. Pemuda kolot itu berkata dengan cemberut, "Guru, aku sudah bekerja di kota pusat pemerintahan Jagabu selama 2 tahun, tapi ini adalah pertama kalinya guru mengundangku ke rumah. Apa guru punya perintah?" Putro menjulingkan matanya dan menjawab, "Farhan, kamu itu wakil prefektur di kota pusat pemerintahan ini, kenapa malah cemberut seperti anak kecil?" Farhan mendengus ringan, "Soalnya guru membuatku kesal. Aku sudah menjabat di tempat ini selama 2 tahun, tapi guru nggak pernah menemuiku. Aku tahu guru sangat rendah hati, tapi ini sudah keterlaluan, orang luar yang nggak tahu pasti mengira guru sudah mengusirku." Aduh, Putro menepuk belakang kepala Farhan, lalu memaki. "Panjang sekali repetanmu. Aku menyuruhmu kemari karena mau kamu menjaga seseorang, kelak, dia akan berbisnis di kota pusat pemerintahan Jagabu." "Menjaga seorang pedagang," Farhan berkata dengan terkejut. "Guru, aku nggak salah dengar. Kamu bahkan nggak menyuruhku menjaga anggota keluarga Gumilar, tapi kamu malah mau aku menjaga seorang pedagang. Lagian, bukannya biasa kamu sangat merendahkan para pedagang karena merasa mereka hanya mementingkan keuntungan dan juga nggak bermoral. Kamu bilang kalau pedagang menguasai dunia, dunia ini akan kacau. Dia memang berbisnis, tapi dia bukan pedagang, meskipun dia itu pedagang, dia juga berbeda dari pedagang biasa. Ini surat dari Iqbal, temanku dari ibu kota." Putro menyerahkan 3 surat kepada muridnya, lalu bertanya, "Apa kamu rasa dia mirip seorang pedagang? Seorang pelajar memimpin sekelompok penduduk desa. Menuntut kepala desa, menangkap pencuri, menghukum tiran yang menindas nelayan, menundukkan pengacau, menjatuhkan patroli dan kepala patroli, membasmi bandit menggunakan strategi, menaklukkan keluarga kaya kabupaten. Sebelum menginjakkan kaki ke pengadilan daerah. Mencetuskan kebijakan membongkar dinding pasar untuk dijadikan pasar malam, kebijakan pemerataan pembagian tanah dan pemungutan pajak yang seimbang. Kebijakannya membuat seluruh istana heboh dan mengakibatkan perselisihan kedua faksi penasihat, bahkan membuat raja kewalahan," ujar Farhan dengan sepenggal-sepenggal. Setelah selesai membaca ketiga surat itu, Farhan pun terkejut. Setelah sesaat, dia baru berkata, "Guru, orang ini benar-benar merepotkan, bahkan lebih merepotkan darimu dulu." Aduh, Putro memukul Farhan lagi, lalu berkata dengan marah, "Apanya yang merepotkan? Kami ini orang-orang yang melakukan tindakan nyata. Coba lihat saja, apa orang seperti kalian yang menaati peraturan dan hanya tahu melindungi diri bisa membuat negara ini damai? Yang ada malah semuanya hanya makan gaji buta dan melakukan korupsi sehingga negara kita menjadi seperti ini. Sekarang, jelas-jelas ada kebijakan menguntungkan seperti meratakan pembagian tanah dan pemungutan pajak yang seimbang, tapi kedua penasihat masih sibuk dengan omong kosong mereka. Di sisi lain, raja hanya menginginkan stabilitas, bukannya memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk membalikkan situasi negara. Mereka pasti akan menyesalinya kelak. Guru, jangan sembarangan bicara." Ekspresi Farhan langsung berubah drastis, dia melirik ke sekeliling dan baru merasa lega setelah menyadari tidak ada orang lainnya, kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dengan bertanya, "Guru mau aku menjaganya?" Putro menjawab dengan acuh tak acuh. "Nggak usah berlebihan juga, yang penting jangan biarkan dia dipersulit dalam masalah hukum, asalkan tindakannya masih berada dalam batasan hukum, dengan kemampuannya yang mampu menerapkan pemerataan pembagian tanah di Kabupaten Uswal, sekelompok pecundang di kota ini nggak mungkin bisa mengalahkannya." Farhan pun tersenyum masam, hanya gurunya yang merasa para keluarga bangsawan di kota ini seperti pecundang. Dia berkata, "Di mana dia sekarang? Kenapa guru nggak memperkenalkannya kepadaku?" Putro menguap, lalu berkata, "Aku sudah mengirim undangan kepadanya semalam. Sekarang, dia seharusnya sedang menunggu di luar." Farhan pun bertanya dengan heran, "Guru, aku nggak ngerti. Kamu menyuruhku menjaganya, itu berarti kamu sangat menghargainya. Tapi, kenapa kamu malah membiarkannya menunggu di luar? Seingatku, kamu nggak pernah bersikap sombong terhadap seseorang yang kamu hargai." Putro mendengus, "Aku memang menyukainya, tapi aku mau balas dendam atas beberapa hal." Farhan bertanya dengan bingung, "Kalian punya dendam apa?" Putro menjawab dengan marah, "Si Iqbal memperlakukanku seperti teman, tapi malah memanggil orang itu dengan sebutan tuan. Bukannya itu berarti tingkatanku lebih rendah darinya. Jadi, dia juga harus menjawab pertanyaanku. Kalau dia nggak bisa jawab, aku akan menyuruhnya memanggilku tuan, dengan begitu, aku akan lebih tinggi 2 tingkat dari si Iqbal." Hehe. Farhan pun tidak bisa berkata-kata. Gurunya memang memiliki prestasi akademik yang tinggi, tetapi terkadang sangat kekanak-kanakan, dia pun tidak bisa menahan diri dan berkata, "Guru, kalau kamu lebih tinggi 2 tingkat dari Tuan Iqbal, bukannya itu artinya kamu juga lebih tinggi 2 tingkat dari dirimu sendiri dan harus memanggil dirimu?" Aduh, plok. Putro memukul Farhan lagi, lalu berkata dengan marah, "Kalau yang mau kamu ucapkan cuma itu, diam saja. Fabrian, si bajingan itu pasti pergi ke rumah bordil lagi. Kamu gantikan dulu aku menguji orang-orang. Aku sudah memikirkan pertanyaannya. Nggak peduli orang itu bisa menjawab atau nggak, kamu harus membiarkannya masuk. Tapi, orang lain yang nggak bisa jawab pertanyaanku nggak boleh masuk." Bab 197.
Farhan bertanya dengan tidak berdaya. Guru, apa kamu mau aku berbuat curang? Putro mengangkat tangannya lagi dan menepuk kepala Farhan. Kemudian, Farhan yang merupakan wakil prefektur di kota pusat pemerintahan Jagabu itu pun melarikan diri dengan ketakutan. Ada banyak orang yang berkerumun di luar gerbang kediaman Gumilar. Orang-orang itu terdiri dari pelajar, rakyat jelata, dan bahkan preman yang terlihat sangar. Intinya, orang yang berkumpul sangat beragam dan dari segala usia. Entah pertanyaan seperti apa yang akan dikeluarkan Pak Putro kali ini. Bulan lalu, aku ingat Pak Putro memberikan pertanyaan seperti siapa kamu, dari mana kamu datang, dan kemana kamu mau pergi. Tapi nggak seorang pun yang menjawabnya dengan benar. Ada juga pertanyaan dari 2 bulan yang lalu tentang apakah sifat dasar manusia sebenarnya baik atau jahat. Dengar-dengar, seorang penjual daging menjawabnya dengan benar dan diundang masuk Pak Putro. Dia bilang Pak Putro mentraktirnya minum arak, juga memberinya 10 batang uang perak sebelum dia pulang. Pak Putro juga bilang dia sudah banyak belajar dari orang itu. 3 tahun yang lalu, seorang pekerja dari industri kebersihan juga berhasil menjawab sebuah pertanyaan, lalu Pak Putro mentraktirnya makan dan memberinya 10 batang uang perak. Orang itu nggak berhenti membual karena pernah makan bersama dengan seorang sarjana tingkat tertinggi selama 3 tahun. Pak Putro sangat baik, dia nggak pernah merendahkan orang yang statusnya rendah seperti kita. Entah pertanyaan seperti apa yang akan dikeluarkan Pak Putro hari ini. Kita bisa menjawabnya dengan benar nggak ya? Aku benar-benar berharap bisa menjawab pertanyaannya dengan benar, lalu bertemu dengan sarjana tingkat tertinggi di kota kita ini. Aku nggak peduli meski nggak dapat 10 batang uang perak itu. Kerumunan tidak berhenti berdiskusi. Para pelajar pun menjadi cemberut dan memandang para rakyat jelata itu dengan tatapan merendahkan. Mereka tidak mengerti manfaat seperti apa yang bisa diberikan para rakyat jelata ini kepada Putro. Pak Putro benar-benar menarik. Saat melihat beragam orang yang berkumpul, Wira pun bergumam sambil merenung, Dian menjawab sambil tersenyum. Pak Putro sama uniknya seperti Tuan. Wira bercanda. Jangan terlalu memujiku. Gimana kalau aku gagal, apa kamu bisa bertanggung jawab atas kehidupanku selanjutnya? Tuan, kamu. Dian yang tidak pernah mendengar candaan seperti itu langsung tersipu dan tidak bisa berkata-kata. Wira pun bertanya dengan heran. Kenapa kamu begitu malu? Aku. Dian tidak bisa menjawab. Wira jelas-jelas sedang menggodanya. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang kesal. Nona Dian malu karena digoda oleh seorang pria beristri yang nggak tahu malu. Siapa yang nggak tahu malu? Aku hanya bercanda. Apa hubungannya dengan... Wira langsung terkejut begitu berbalik. Harsa sedang menatap Wira dengan marah, seolah-olah sudah berhasil menemukan bukti perselingkuhan Wira. Bab 198. Wira buru-buru menjelaskan. Kak Harsa jangan salah paham. Nona Dian ditangkap oleh Merika di Ispohan, waktu melewati tempat itu, aku menyelamatkannya dan sekalian mengantarnya ke kota pusat pemerintahan. Harsa mencibir. Kamu kira aku bodoh? Di Ispohan, ada 500-600 bandit. Kalau dia benar-benar ditangkap mereka, mana mungkin kamu bisa menyelamatkannya? Dian pun terdiam. Jika bukan karena mengalaminya sendiri, tidak akan ada orang yang percaya, Wira memang hanya membawa 11 orang, tetapi Wira bukan hanya menyelamatkannya, juga menangkap Merika dan memeras 300 juta gabak dari bandit-bandit itu. Wira menjawab dengan acuh tak acuh. Kalau kamu nggak percaya, nggak ada gunanya juga aku menjelaskan. Bagus, bagus. Harsa berkata dengan marah. Kalau sudah kembali ke Kabupaten Uswal, aku pasti bakal kasih tahu Wulan apa yang kamu lakukan di sini. Lihat saja apa dia masih akan begitu setia padamu. Wira membentak. Jangan coba-coba merusak hubungan kami. Baru saja Harsa ingin berbicara, seorang pria parubaya berjalan mendekat dan bertanya. Harsa, siapa mereka? Orang asing. Kemudian, Harsa pun berjalan pergi dengan acuh tak acuh, seolah-olah takut orang lain mengetahui hubungannya dengan Wira. Hehe, Wira menggeleng sambil tertawa. Kakaknya Wulan itu masih belum mengakuinya sebagai menantu keluarga Linardi. Dian menghibur. Tuan, kamu punya kemampuan yang hebat. Cepat atau lambat, keluarga Linardi pasti akan mengakuimu. Wira menggeleng. Sebenarnya, aku nggak peduli keluarga Linardi mengakuiku atau nggak. Aku hanya nggak mau Wulan merasa serba salah. Bagaimanapun juga, orang-orang itu keluarganya. Dian merasa sangat iri karena Wira begitu memperhatikan Wulan. Wulan benar-benar sangat bahagia dan beruntung. Tiba-tiba, gerbang kediaman Gumilar dibuka, lalu seorang pemuda yang terlihat konservatif berjalan keluar. Anggota keluarga Gumilar sudah keluar. Dia bukan anggota keluarga Gumilar. Kayaknya, dia itu wakil prefektur. Benar. Wakil prefektur hanya satu tingkatan di bawah prefektur, kan? Kenapa dia bisa datang ke kediaman Gumilar untuk menyambut tamu? Pak Farhan itu murid Pak Putro. Dia berhasil melewati ujian kerajaan berkat bimbingan Pak Putro. Kenapa sebelumnya nggak pernah lihat keluarga Gumilar berhubungan dengan Pak Farhan? Kamu bukannya nggak tahu, Pak Putro itu nggak pernah mau bertemu dengan para pejabat. Ada banyak pelajar yang langsung menyerbu maju. Di sisi lain, rakyat jelata yang sudah mengetahui identitas Farhan langsung terkejut dan mundur. Bagi rakyat jelata, para pejabat sangat mengerikan dan lebih baik dihindari.
Wira bertanya dengan heran, memangnya wakil prefektur itu jabatan yang sangat tinggi. Wira tidak terlalu mengerti mengenai tingkatan jabatan para pejabat. Wawasan pemilik tubuh sebelumnya juga sangat terbatas dan dia hanya mengetahui tingkatan jabatan di kabupaten. Dian menjawab, wakil prefektur itu pejabat tingkat kelima dan merupakan bawahan prefektur, dia mengendalikan industri garam dan bahan pangan, penangkapan bandit, pertahanan sungai, proyek irigasi, pemeliharaan air, pembaruan daftar militer, serta menangani banyak masalah rakyat lainnya. Kota pemerintahan pusat Jagabu punya tambak garam dan gudang garam yang terpisah. Kalau enggak, dengan mengenal Pak Farhan, kita pasti bisa membeli kutipan garam. Wira langsung berkata dengan semangat, ayo kita juga maju. Bagaimanapun juga, orang itu termasuk atasan dari gudang garam, asalkan bisa menjalin hubungan baik dengannya dan mendapatkan bantuannya, masalah mendapatkan garam akan menjadi lebih mudah ditangani. Dian yang mengerti maksud Wira pun buru-buru mengikutinya. Meskipun rakyat jelata sudah mundur, pelajar yang datang sangat banyak berhubung ada acara kompetisi puisi naga, lebih dari 100 sarjana provinsi berkumpul di paling depan. Sementara itu, Wira, Danu, dan Dian berbaris di belakang. Namun, mereka tidak panik dan menunggu dengan sabar karena memiliki undangan, para sarjana provinsi juga menunggu dengan sabar. Mereka menatap Farhan dan menunggunya memberikan pertanyaan hari ini. Farhan berkata dengan sopan, semuanya, maaf sudah membuat kalian menunggu lama. Kemudian, 3 pengawal keluarga Gumilar berjalan maju dan membentangkan 3 lembar kertas besar yang berisi 3 pertanyaan dari Putro. Para pelajar tidak berguna karena tidak memiliki bakat lain selain belajar. Kurung siku tutup. Dunia ini adalah pemikiranku dan pemikiranku adalah dunia ini. Bagaimana orang bodoh bisa menjadi orang bijak? Kurung siku tutup. Begitu membaca pertanyaan-pertanyaan itu, sekelompok pelajar pun berpikir dengan serius. Bab 199. Rakyat jelata yang sebelumnya masih tinggal karena penasaran pada pertanyaannya pun pergi dengan bingung. Tidak ada seorang pun yang berniat untuk menebak-nebak jawabannya lagi. Bagaimanapun juga, mereka bahkan tidak mengerti pertanyaannya. Sebenarnya apa yang mau diuji Pak Putro dengan mengeluarkan 3 pertanyaan ini? Gumam Dian sambil mengerutkan kening. Berhubung mendapat pengaruh ayahnya, dia sudah membaca banyak buku sejak kecil. Namun, dia juga tidak mengerti setelah membaca 3 pertanyaan itu. Di sisi lain, para sarjana provinsi juga mengerutkan kening dan sepertinya sama sekali tidak memiliki petunjuk, bahkan Harsa juga terlihat bingung. Begitu membaca pertanyaan itu, mata Wira langsung berbinar. Dian bertanya dengan heran, Puan, apa kamu mengerti apa maksud ketiga pertanyaan ini? Wira tersenyum dan berkata, sini kubisikkan padamu. Dian pun mendekat. Saat merasakan hawa panas dari bisikan Wira di lehernya, dia langsung merasa malu dan bertanya dengan terbata-bata. Apa jawabannya memang itu? Dian memang kagum pada keberanian dan kemampuan membuat strategi Wira. Namun, dia agak meragukan pengetahuan Wira. Bagaimanapun juga, Wira bahkan belum menjadi sarjana kabupaten. Aku juga nggak tahu. Kita coba saja dulu, kalau nggak bisa, kita tinggal keluarkan undangannya. Wira juga tidak yakin. Dia itu lulusan teknik mesin dan material, bukan budaya tradisional. Namun, dia pernah mengikuti beberapa kelas filsafat dan mengingat banyak istilah khusus. Jadi, dia merasa tidak asing terhadap 3 pertanyaan itu. Boleh juga, Dian sama sekali tidak berharap banyak. Sebab, ada begitu banyak sarjana provinsi yang juga tidak mengetahui jawabannya. Wira berjalan ke arah kediaman Gumilar, lalu berkata, Pak Farhan, aku sudah tahu jawabannya. Semua perhatian orang pun tertuju padanya. Siapa dia? Kenapa dia bisa menjawab secepat itu? Dia terlihat asing. Kayaknya aku nggak pernah melihatnya di kalangan sarjana provinsi. Dia itu seorang pelajar dari kabupaten kami, dia bahkan belum lulus ujian kabupaten. Cuma seorang pelajar saja berani datang untuk menjawab pertanyaan Pak Putro. Bernyali sekali dia. Hai, orang muda zaman sekarang memang berani berbuat apapun demi terkenal. Begitu mendengar Wira hanyalah seorang pelajar yang belum lulus ujian kabupaten, sekelompok sarjana provinsi itu pun menggeleng dan mengabaikannya. Tingkatan di antara pelajar, sarjana kabupaten, dan sarjana provinsi sangat besar. Kamu mau apa? Saat melihat Wira yang melewatinya, Harsa menegur. Memangnya aku nggak tahu seberapa tinggi pengetahuanmu. Jangan memaksakan diri lagi. Kalau nggak, kamu bakal malu. Biarpun aku malu, apa hubungannya dengan keluarga Linardi? Balas Wira tanpa sungkan saat mendengar nada bicara Harsa terhadapnya. Wira berpikir, demi Wulan, aku sudah mengalah padamu berkali-kali, tapi kamu malah makin menjadi-jadi. Kamu, Harsa tidak bisa berkata-kata. Memang benar, keluarga Linardi tidak pernah mengakui Wira sebagai menantu mereka. Bahkan setelah Wira mencetuskan kebijakan perobohan dinding pasar dan pemerataan pembagian tanah, dia juga tetap merasa adik ipar ini hanya memiliki sedikit ide, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, Wira masih belum lulus ujian kabupaten. Silakan, Farhan tidak merendahkan Wira hanya karena dia masih belum lulus ujian kabupaten. Dia mempersilakan Wira masuk dengan hormat. Di sana, ada sebuah meja yang di atasnya terletak kuas dan kertas. Wira mengambil kuas itu dan mulai menulis beberapa kalimat.
Harsa menggeleng sambil berkata, jawabannya pendek sekali. Kalau dia bahkan nggak bisa meyakinkan Pak Farhan, mana mungkin Pak Putro akan menanggapinya. Bab 200. Para pelajar lain juga memandang Wira dengan tatapan merendahkan. Mereka tidak percaya Wira bisa menjawab pertanyaan Pak Putro dengan benar. Sebab, para sarjana provinsi seperti mereka juga masih tidak mengetahui jawabannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang. Saat membaca jawaban Wira, mata Farhan langsung berbinar. Sebelum tulisan itu kering, dia langsung mengambil kertas itu dan berlari ke dalam kediaman Gumilar sambil berteriak. Guru, sudah ada orang yang menjawab dengan benar. Semua orang langsung menatap Wira dengan terkejut. Jawaban apa sebenarnya yang ditulis Wira hingga bisa membuat Farhan, seorang sarjana kerajaan dan juga pejabat tingkat kelima begitu bersemangat. Perlu diketahui bahwa orang yang memiliki kekuasaan kedua tertinggi di kota pusat pemerintahan Jagabu itu adalah orang yang sangat berpendidikan dan berwawasan luas. Dian bertanya dengan tidak percaya. Apa jawaban Tuan benar? Mana mungkin salah? Danu yang dari tadi bersikap tenang berkata. Bahkan Pak Iqbal juga kagum sama pengetahuan Kak Wira. Wajar saja dia bisa menjawab pertanyaan Pak Putro. Dian pun terkekeh. Bagi penduduk Dusun Darmadi, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan Wira di dunia ini. Guru, sudah ada yang menjawab dengan benar. Teriak Farhan sambil melambaikan kertas jawaban Wira. Saat ini, dia terlihat bagaikan anak berumur 3 tahun. Jawaban Wira yang singkat itu sudah mengutarakan inti pengetahuan Putro selama ini dan bahkan lebih. Setelah membacanya, Putro pasti juga akan mengakuinya. Farhan, memangnya kenapa kalau ada jawaban yang benar? Itu hanya pertanyaan biasa kok. Kamu itu sarjana kerajaan dan juga wakil prefektur. Kenapa bersikap begitu heboh? Apa kamu sudah lupa apa yang kuajarkan padamu? Seorang pelajar itu harus selalu bersikap tenang agar bisa sukses dalam pembelajarannya. Cepat tenangkan dirimu. Saat melihat muridnya yang begitu heboh, Putro pun menegurnya, lalu menerima kertas jawaban itu dengan santai. Selama bertahun-tahun, Putro sudah memberikan begitu banyak pertanyaan seputar pengetahuannya. Namun, masih tidak ada seorang pun yang berhasil menjawabnya dengan baik. Jawaban yang didapatkannya hanya menyentuh permukaan, tetapi masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkannya. Farhan menjelaskan dengan serius. Guru, jawabannya sangat spesial. Seberapa spesial? Aku sudah mulai belajar dari usia 3 tahun. Sekarang, aku sudah berusia 45 tahun. Pengetahuan apa yang nggak ku ketahui? Tenang sedikit. Namun, begitu Putro selesai membaca jawaban itu, dia langsung berdiri dan berlari keluar hingga lupa mengenakan sepatu. Farhan pun terkejut. Dia mengambil sepatu Putro, lalu mengejarnya sambil berteriak. Guru, kamu belum pakai sepatu. Itu nggak penting. Putro berlari dengan telanjang kaki sambil menjawab. Siapa yang menulis jawaban ini? Cepat tahan dia, jangan sampai dia kabur. Guru, Farhan sudah menyusul Putro, dia pun tidak bisa menahan tawa dan berkata. Bukannya kamu bilang jadi orang harus tenang. Kenapa kamu begitu berse? Aduh. Dasar murid durhaka, beraninya kamu menertawakan gurumu. Putro memukul Farhan lagi, lalu mempercepat langkahnya ke gerbang pintu. Di depan gerbang kediaman Gumilar, sejak Farhan berlari masuk membawa lembar jawaban itu, semua sarjana provinsi pun berdiri menunggu di depan pintu sambil menatap Wira yang berada di dalam. Mereka tidak berhenti menebak apa yang sudah Wira tulis sehingga membuat Farhan begitu bersemangat. Biarpun jawaban yang ditulisnya disetujui Pak Farhan, belum tentu Pak Putro berpikiran sama. Dia hanya seseorang yang masih belum lulus ujian kabupaten, seberapa dalam pengetahuannya, dia pasti cuma beruntung. Sejak dulu, para sarjana selalu merendahkan satu sama lain. Berhubung Wira sudah mengungguli mereka, sarjana-sarjana provinsi itu pun mulai meragukan dan merendahkan Wira. Benar, aku tahu seberapa tinggi pendidikannya. Jawabannya nggak mungkin menarik perhatian Pak Putro. Gumam Harsa sambil mengepalkan tangannya. Dia sudah pernah menguji kemampuan Wira dan tahu bahwa pengetahuan, adik iparnya, itu sangat terbatas. Meskipun Wira sudah memiliki perubahan, jawabannya pasti tidak akan diakui oleh orang sehebat Putro, namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Putro menerjang keluar dengan telanjang kaki, lalu menarik Wira untuk masuk ke rumah sambil berteriak. Cepat tutup pintunya. Jangan biarkan tuan ini kabur, persilakan orang lainnya pulang. Hari ini, keluarga Gumilar hanya akan melayani tuan ini.